Halo Ibu dan Bapak, sebelumnya kita belajar bahwa mencegah perundungan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak di sekolah. Sekarang, kita akan belajar lebih dalam tentang apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah perundungan di lingkup terkecil, yaitu di tingkat kelas. Apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan perundungan dapat dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Di sekolah, murid menjadikan guru sebagai teladan. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk senantiasa menerapkan perilaku berikut. 1. Mendengarkan secara aktif. Usahakan untuk mendengarkan perkataan murid, bukan untuk memberi nasihat ataupun memarahi, tetapi untuk memahami mereka. 2. Tidak langsung menghakimi. Apalagi menghukum murid jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Pastikan ibu dan bapak memahami situasi yang terjadi dan merespons secukupnya. 3. Tunjukkan bahasa tubuh atau gestur, terutama intonasi suara yang menunjukkan empati. Pasti kita tidak nyaman berbicara dengan orang menunjukkan sikap dingin, menghakimi, atau nada suara yang terdengar seperti marah-marah kan? Begitu pula dengan murid kita. Tentunya, memberi contoh perilaku saja tidak cukup. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat ibu dan bapak lakukan di kelas agar peserta didik dapat menumbuhkan empati dan menghindari perundungan. Pada jenjang PAUD dan SD, ibu dan bapak dapat mempraktikkan 1. Piket bersama. Meski terlihat remeh, tetapi kegiatan piket dan membersihkan ruang kelas bersama-sama tentunya mendorong murid untuk saling mengenal dan juga saling membantu. 2. Kegiatan bertukar hadiah atau makan siang bersama. Melalui pertukaran hadiah, peserta didik didorong untuk melakukan sesuatu dengan berfokus kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Kegiatan ini juga mendorong adanya diskusi agar murid bisa saling mengenal dan memahami satu sama lain. 3. Membahas perasaan dan ekspresi perasaan. Bapak dan ibu guru pasti pernah bertemu dengan murid-murid yang mengekspresikan perasaannya dengan menangis, meski sebenarnya mereka sedang merasa marah, kesal, atau gelisah. Penting bagi peserta didik untuk mengenal perasaannya dan mengekspresikannya dengan tepat. Bapak dan ibu bisa memulai kelas dengan menanyakan perasaan mereka hari ini, serta mengapa mereka merasa demikian. Ekspresi perasaan yang tepat akan membuat orang di sekitar lebih memahami perasaannya dan menumbuhkan empati antar murid di kelas. Untuk peserta didik yang berada di usia remaja, yaitu pada jenjang SMP dan SMA, tentunya kegiatan tersebut tetap bisa dipraktikkan. Hanya saja, kemampuan berpikir mereka yang kini lebih kompleks memungkinkan ibu dan bapak guru untuk menyediakan kegiatan yang lebih sesuai. Apa saja ya kegiatannya? 1. Melakukan kegiatan bermain peran. Melakukan kegiatan ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam membangun empati. Dengan bermain peran, peserta didik dapat memahami perasaan yang mungkin selama ini hanya mereka observasi dari televisi, film, atau media lainnya. Ibu dan bapak dapat melakukan aktivitas bermain peran menggunakan skenario kasus perundungan yang mungkin terjadi di sekolah. Nantinya, murid dibagi secara berpasangan untuk bergantian menjadi penonton dan korban. Alokasi waktu kegiatan ini bisa ibu dan bapak sesuaikan dengan situasi kelas masing-masing. Misalnya, diselipkan saat mata pelajaran tertentu yang berkaitan. 2. Mengadakan lomba esai atau pidato yang membahas mengenai gerakan anti perundungan. Masa remaja juga merupakan masa bagi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Mengadakan lomba-lomba seperti esai, pidato, atau lomba lainnya yang berfokus pada pencegahan perundungan atau gerakan anti perundungan dapat mendorong peserta didik untuk melakukan penelitiannya secara mandiri mengenai topik ini.
3. Menonton dan diskusi film. Menonton film tentunya menjadi hobi banyak murid kita. Pilihlah beberapa film yang mengandung muatan cerita mengenai kehidupan remaja, kehidupan sekolah, atau mengangkat tema perundungan di sekolah. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memahami perundungan, belajar empati kepada korban, serta mendorong komitmen mereka untuk sama-sama mencegah perundungan. Ternyata banyak sekali kegiatan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan empati di antara peserta didik ya. Perlu diingat bahwa kegiatan-kegiatan ini hanyalah inspirasi yang dapat ibu dan bapak kembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Namun, proses yang terpenting adalah adanya aktivitas refleksi. Pastikan ibu dan bapak menutup setiap kegiatan dengan menanyakan kepada peserta didik seperti apa saja yang telah kamu pelajari, bagaimana perasaanmu terhadap temanmu setelah melakukan kegiatan ini, apa hal yang paling menyenangkan dari kegiatan ini? Nah, sudah dicatat, ternyata kegiatan pencegahan perundungan bisa dimulai dari diri kita sendiri bersama murid-murid kita di kelas kan? Jadi kegiatan apa yang akan ibu dan bapak lakukan di kelas setelah ini? Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi semua, melalui lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual, di mana semua warga satuan pendidikan mencintai keberagaman dan mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan. Bersama atasi perundungan, merdeka beragam setara, merdeka dari 3 dosa besar pendidikan.